kebaikan Tuhan. Engkau pelihara hidup kami sampai hari ini. Mungkin kami sendiri yang kurang peka dengan pemeliharaan Tuhan, tapi kami ada dengan baik. Kami ada dengan sehat. Walau mungkin ada satu dua kekurangan dalam hidup kami, tapi kami ada untuk beribadah. Tandanya Tuhan pelihara hidup kami. Dalam ibadah ini kiranya Tuhan memberkati kami. Pujian kami sudah kami berikan. Firman Tuhan akan kami dengarkan. Berkati ya Tuhan ibadah ini. Berkati pujian-pujian kami. Berkati hidup kami karena firman Tuhan sebentar. Berkati hamba Tuhan yang akan menjelaskannya. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berikan kami pengertian untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang satu tuntutan ya, dari umat Tuhan tentunya. Saya beri judul itu pertentangan antara budak dengan bidak ya. Dari budak dosa menjadi bidaknya Tuhan. Saudara tahu bidak? Bidak tahu ya? Yang orang sering main catur, yang namanya pion, nah itu bahasa Indonesianya selain pion itu bidak. Gitu. Dia ada di depan. Di belakangnya baru barisan yang penting-penting. Ada raja di belakang, ada ratu di belakang, ada apa lagi itu? Ya, ada gajah, ada menteri. Oh, enggak ada gajah. Kuda ya. Oh gitu. Ya menteri itulah gajah. Orang dulu bilang yang namanya menteri yang jalannya mereng itu gajah gitu. Baru ada kuda. Lalu ada benteng katanya gitu. Itu semua di belakang. Yang paling depan itu bidak. Itu pion. Jalannya cuma tahu lurus. Enggak mereng-mereng. Ya, cuma tahu lurus dan harus satu persatu. Enggak boleh kayak benteng kan bisa jauh gitu. Ya, itu diaturnya seperti itu. Harus satu-satu. Tetapi harus maju. Ya, tidak boleh mundur. Kalau yang lain bisa mundur loh saudara. Raja bisa mundur. Ratu bisa mundur. Ya kan? Itu yang namanya menteri atau gajah bisa mundur. Kuda bukan cuma mundur lagi, bisa sesukanya. Gitu. Benteng walaupun jauh tetap bisa mundur. Ini pion gak boleh mundur. Walaupun jalan satu-satu. Tertatih-tatih dia. Tapi begitulah yang memang sudah ditetapkan di dalam permainan yang diambil dari strategi perang orang-orang India. Karena catur itu katanya datang dari orang India. Datangnya 13-14 abad yang lalu. Sebelum orang India perang, maka mereka akan membuat strategi dari permainan itu. Makanya nama catur itu diambil dari bahasa mereka. Namanya caturangga. Nah gitu. Caturangga itu artinya permainan segi empat. Karena ada empat. Dulu orang main catur itu harus 4 orang. Ya saudara bisa bayangin 2 orang aja udah ribet. Ya. Tapi bagi 4 orang. Karena memang disitulah orang-orang penting sedang duduk untuk memikirkan strategi perang yang sesungguhnya. Jadi itu bukan permainan sebenarnya awalnya. Awalnya itu hanya otak-atik strategi permainan. Tapi pelan-pelan karena mungkin menyenangkan, bisa menjadi obat dari orang yang sedang bengong. Daripada bengong main catur. Nah begitu.
caturangga lengkapnya atau permainan segi empat. Dan yang paling krusial sebenarnya dari 16 buah catur, kan 16 totalnya. Bidaknya ini 8 jumlahnya. Pionnya ini 8. Sementara 8 yang lain yang di belakang itu udah tadi benteng 2, kuda 2, menteri 2, udah 6. Tambah ratu dengan raja. Yang paling banyak pionnya. Tapi yang paling irit jalannya pionnya. Yang tidak boleh mundur pionnya atau bidaknya. Dan yang punya resiko terhadap tingkat kegagalan dari pasukannya itu pionnya juga. Coba kalau pion habis, ya, orang makan pionnya, wah itu pertahanan raja dan menteri terbuka semua. Dan lawan bisa dengan mudah mengalahkannya. Satu posisi yang tidak penting, dianggap begitu. Nilainya pun hanya 1. Kalau dulu memang ada nilainya, tiap buah catur itu punya nilai. Pion itu nilainya 1. Sementara buah catur yang lain itu nilainya 3. Menteri, ratu itu nilainya 6. Raja nilainya 10. Memang besarnya 3, tapi pion cuma 1. Yang 1 ini, saudara, seperti dibuat yang paling susah. Tetapi kalau tidak ingin menjadi pion, maka resikonya orang lain yang akan menguasainya. Dan dia bukan menjadi pejuang, bukan menjadi laskar. Kalau bidak baru laskar. Tapi dia hanya akan jadi orang suruhan, namanya budak. Nah itulah makanya di dalam hidup manusia itu Alkitab menerangkan manusia itu seperti itu. Diperhamba dalam bahasa umumnya. Hanya hamba yang mana yang harus dipilih? Kalau Paulus mengungkapkan ada 2 macam hamba. 1 hamba dosa. Yang kedua hamba kebenaran atau hamba Tuhan. Itu di dalam Roma pasal 7 dijelaskan begitu rupa. Manusia ini tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Bayangkan saudara. Manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Dia harus mempunyai orang lain untuk dapat menolong dirinya. Dan juga nanti akan punya nilai. Perlu orang lain. Tapi orang lain di sini yang tersedia itu cuma 3 Alkitab bilang. 1 adalah Tuhan. Artinya orang lain itu yang di luar diri saudara. 1 Tuhan. 2 adalah sesama manusia. Sesama manusia ini bisa keluarga, sesama manusia ini bisa teman. Nah itu dia. Jadi masuk dalam kategori sesama manusia. Dan yang ketiga, tahu siapa yang ketiga? Setan. Jadi hanya ada 3 orang luar yang bisa menolong manusia. Tuh, saya pakai kata menolong. Setan mah bisa nolong, bisa. Kata siapa nggak bisa? Jangan kan nolong, ngasih kekayaan aja bisa. Setuju nggak sudah? Setuju? Memang iya, nggak usah takut, betul. Setan bisa kasih kekayaan, masalahnya yang dikasih mau terima apa enggak, itu aja. Gitu. Karena namanya penolong itu bisa ngasih apapun, walaupun ngasihnya ada yang benar, ada yang nggak benar. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kita penolong itu ada 3 ya. Tuhan, lalu sesama manusia, dan yang ketiga setan. Kalau Tuhan menjadi penolong kita, barulah manusia disebut sebagai hamba kebenaran. Bidaknya Tuhan. Hamba, tapi tetap bidaknya. Tapi kalau kemudian yang menolong setan,
Nah, itu baru manusia disebut budak dosa. Tapi kalau manusia ditolong oleh sesamanya sendiri, nggak ada istilahnya. Tidak ada, oh saya jadi hamba orang itu. Enggak, karena tidak ada orang yang mau diperhamba oleh sesama manusia. Kalau yang nolong sesama manusia, yang ada perang. Karena manusia makin banyak ditolong sama orang lain, justru terima kasihnya dikit. Betul apa betul? Makanya yang nolong jadi loro hati, orang Jawa bilang. Lu ya udah gua tolong gitu. Sekarang nodong, nah gitu. Itu kalau sesama manusia kayak begitu. Tapi coba kalau yang nolong setan. Misalkan setan bikin jahat, berani kita bilang, setan lu ya. Ya udah tahu jahat, luin lagi, gitu ya. Kan nggak mungkin. Makanya Alkitab bilang itu benar. Walaupun hanya ada 3 jenis penolong, tetapi manusia itu hanya dapat dikuasai oleh 2 dari 3 penolong ini. Kalau yang tolong Tuhan, saudara adalah hamba kebenaran atau bidaknya Tuhan. Tapi kalau yang tolong setan, maka saudara akan jadi hamba dosa atau budaknya dosa. Ada beda nggak budak dengan bidak? Ada sama, ada beda. Samanya adalah sama-sama jongos. Sama-sama dikorbanin. Tapi kalau bidak, dia masih punya senjata, dia masih bisa dihormati, dia masih punya nilai walaupun 1 tadi. Dia masih bisa mewakili orang penting, gitu. Dan yang jelas saudara, yang namanya bidak itu masih bisa dihormati. Minimal yang menghormati adalah rajanya sendiri. Karena rajanya dilindungi oleh si bidak ini. Tapi kalau budak nggak ada nilainya. Walaupun si budak ini akan melakukan apa yang diminta oleh tuannya, tapi tuannya nggak akan pernah menghargainya. Alkitab bilang yang namanya setan, iblis, itu hanya bisa membunuh, mencuri, dan membinasakan. Nggak ada sedikit-sedikit acan orang bilang menghargai. Tapi sama-sama jongos. Kan begitu. Jadi manusia itu karena memang tidak bisa menolong dirinya sendiri, akan terus diperhamba oleh 2 kekuatan ini. Diperhamba oleh Tuhan atau diperhamba oleh setan. Tapi manusia tidak akan mungkin diperhamba oleh sesamanya. Karena manusia justru ingin selalu menjadi yang paling besar di antara sesamanya. Karena berhadapan dengan sesamanya, manusia bisa jadi angkuh. Karena berhadapan dengan sesamanya, manusia itu bisa merasa sok kuat. Tapi kalau berhadapan dengan 2 yang lain, udah mati kutu kita. Berani kita melawan Tuhan, mati. Berani kita lawan setan, mati juga. Iya toh? Nggak ada melawan Tuhan mati, berarti melawan setan hidup. Kata siapa? Melawan setan mati juga. Karena memang setan, Alkitab bilang, hanya bisa membunuh, mencuri, dan membinasakan. Loh, itu data Bapak Ibu Saudara. Maka ketika orang-orang Israel sedang menunggu tanggal, hari, dan waktunya untuk berangkat menyeberang Sungai Yordan, mereka ini masih ada di tentangan Bet Peor. Ya. Palingnya namanya tinggal nyebrang. Memang nanti kalau dihitung butuh waktu 2 bulan. Ya, untuk persiapan menyeberang itu butuh waktu 2 bulan. Baru mereka akan menyeberang Sungai Yordan. Nah, sebelum persiapan itu dilakukan atau sementara persiapan dilakukan, maka Tuhan mengurusi dulu orang Israel yang mau masuk ke tanah Kanaan ini dengan mentalitas seorang laskar. Apa yang saudara bayangkan masuk ke tanah Kanaan? Langsung macul tanah, nanam-nanam, bikin rumah. Kalau kita mungkin mikir seperti itu, oh udah masuk ke tanah Kanaan ini.
Berarti kita akan langsung mengerjakan semua yang memang perlu buat hidup kita, buat masa depan kita. Nanti saudara akan lihat ketika kita masuk di dalam kitab Yosua. Setelah kitab Ulangan kan kitab Yosua. Di situ diceritakan orang Israel masuk Kanaan, mereka masih harus berperang mengosongkan tanah Kanaan itu. Dan itu butuh waktu 5 tahun paling sedikit. 5 kali Natal. Nggak langsung nyebrang, masuk, hore, ini tanah saya paculin di sini, saya mau nanam di sini. Tuhan bilang, perangi dulu itu. Ada bangsa-bangsa yang sudah ada di situ, nggak tahu dari mana datangnya. Pokoknya asal mengklaim aja ini tanahnya, itu giliran kamu usir. Saya udah kasih kamu tanah, sekarang kamu yang usir. 5 tahun. Mengusir orang-orang yang nggak semestinya ada di tanah Kanaan itu. Dan itu yang bikin orang Israel stres. Tapi nanti itu kita bahas. Jadi kalau anak Tuhan stres itu wajar. Jangan bilang anak Tuhan jangan stres gitu. Kenapa? Kita punya Tuhan. Betul, kita punya Tuhan. Cuman antara kita bergantung pada Tuhan tiap hari, itu persoalan yang lain. Antara kita punya Tuhan dengan kita percaya kepada Tuhan kita, sesuatu yang lain, saudara. Makanya kenapa bisa stres? Punya Tuhan sih punya Tuhan, percaya enggak? Punya Tuhan, klaim punya Tuhan, kita beribadah enggak kepada Tuhan kita? Nah, semua yang enggak terpenuhi ini yang bisa bikin stres. Jadi kalau anak Tuhan stres jangan takut. Itu tandanya saudara harus datangi Tuhan. Jangan datangin yang lain. Kalau datangin setan, mati. Datangin sama manusia, perang saudara. Nanti kita disalah-salahin, makanya lu puasa banyak-banyak lu, makanya lu berdoa banyak. Kan saudara marah gitu. Gua lagi stres nih, lu suruh lagi begitu. Gitu. Makanya kalau sudah begitu, jangan datang ke orang yang bisa bikin saudara emosi. Datang sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh nanti kamu begini, berani saudara emosi, tanggung akibatnya. Kan gitu. Nah itulah sebabnya masih di tentangan Bet-peor. Ulangan pasal 6. Tuhan kemudian berkata kepada Musa. Jadi pasal yang kelima kemarin kita kan sudah membahas ya, walaupun tidak lengkap, bahwa orang-orang Israel generasi kedua ini, generasi muda, dipersiapkan untuk masuk ke tanah Kanaan dengan dibacakan ulang 10 hukum Taurat. Gitu. Nah setelah dibaca itu, saya balik dulu ke pasal 5 ayat yang ke-30. Ya, pasal 5 dulu ayat 30. Setelah Musa membacakan 10 hukum Taurat ini, maka ayat 30 di pasal 5 ditulis begini. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembali ke kemah. Udah dibacain, pulang. Untuk apa pulang? Renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Saudara renungkan gak firman Tuhan? Siang dan malam. Gitu. Karena ada musuhnya, siang dan malam. Tahu musuhnya itu apa? Musuhnya itu adalah pagi sore. Restoran itu saudara. Ya. Jadi begitu siang dan malam merenungkan firman, pagi sore menyenangkan daging dulu. Gitu. Begitu kenyang lupa merenungkan siang dan malam. Karena terlalu kenyang di pagi sore. Gitu. Maka hati-hati. Pagi sore itu musuhnya siang malam. Jadi suruh pulang, renungkan firman Tuhan. Tetapi ayat 31. Tetapi engkau, maksudnya siapa engkau ini? Musa, berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Musa gak boleh pulang loh saudara.
Musa habis ngomongin begini, habis kasih tahu, habis membacakan 10 hukum Taurat. Tuhan bilang, itu orang-orang Israel suruh balik ke rumah masing-masing. Tapi kamu tetap berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernah saya katakan, ya, minggu-minggu yang lalu, menjadi orang yang murni, genuine, itu gak gampang. Satu tuntutannya adalah berapa sering dia bertahan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Jangan dipikir gampang, saudara. Saudara berdiri saja, menunggu Jack Linko misalkan. Capek, bosan, ada nggak? Ada ya. Ya udah lama, udah begitu. Ya kalau dapat tempat duduk, tahu-tahu penuh lagi, nunggu yang lain, gitu. Udah pastilah. Cuman ya harus, kenapa? Karena memang mau pergi, kan begitu. Ada rasa terpaksa, iya. Kenapa? Ya karena harus pergi. Walaupun memang bayarannya mahal, bukan bayar ongkos Jack Linko-nya. Kalau itu kan gratis, nggak ada bayarnya. Tapi bayaran mahal itu adalah nunggunya, melawan bosennya, melawan penatnya. Berdiri di hadapan Tuhan, menurut saudara kira-kira bagaimana? Tuhan itu penuh kemuliaan, enak dong. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, pasti enak dong. Karena kita mikirnya yang enak-enak aja, gitu. Yang enak-enak duluan. Musa pernah berdiri di hadapan Tuhan untuk menerima 10 hukum Taurat ini 39 tahun yang lalu. Waktu pertama kali, saudara tahu berapa lama dia harus menunggu itu? 40 hari. Baru Musa dapat hukum Taurat. Waktu masih di Sinai, 39 tahun yang lalu dari posisi ini. 40 hari. Menunggu Tuhan bicara. Apa yang saudara buat ikut Tuhan? Menunggu Tuhan bicara di kuping saya untuk menjawab semua kebutuhan saya. Kan begitu kekristenan ini. Saya pengen sesuatu Tuhan. Saya tahu Alkitab berkata, berdoalah, maka engkau akan menemukannya. Tuhan bilang, boleh. Mintalah, maka engkau akan mendapatkannya. Itu ada ayatnya. Tapi yang gak ada ayatnya, mintalah mungkin 40 hari baru saya kasih. Nah itu, yang begitu ayatnya gak ada. Yang ada, mintalah, maka akan diberi. Ketoklah pintu akan dibukakan. Tapi yang gak ada ayatnya, minta berapa lama ya Tuhan sebelum antara ketok dengan dibuka. Langsung dibuka enak dong. Saudara, gak dibuka-buka semenit, gak dibuka 5 menit pulang. Betul? Lalu kemudian saudara berdiri di hadapan Tuhan, modelnya kayak begini. Tuhan lihat, ya disuruh nunggu 10 menit aja udah ngambek. Gimana 40 hari? Berdiri di hadapan Tuhan bukan perkara mudah. Walau kita bayangkan bahwa Tuhan penuh kemuliaan, Tuhan itu penuh belas kasihan, Tuhan itu penuh dengan kehangatan misalkan. Tuhan penuh dengan keindahan, betul. Tapi itu nanti ketika kita ada di dalam Tuhan, maksudnya ketika Tuhan datang, waktu nunggunya ini loh. Menunggu itu kan berarti sudah tetap berdoa walaupun belum dijawab, tetap beribadah walaupun belum dijawab, tetap baca Alkitab walaupun belum dijawab. Nah, ketika Musa disuruh lagi, kamu tunggu di sini. Saya pengen lagi kasih pengajaran untuk orang lain, untuk nanti bangsamu belajar. Kira-kira Musa bagaimana sikapnya? Ya Tuhan, 39 tahun yang lalu gue nunggu 40 hari. Gimana sekarang? Udah makan tua saya. 39 tahun yang lalu Musa masih umur 80, saudara. Masih kuat. Ini di sini Musa sudah umur 120. Udah tua dong.
80 aja udah tua. Halo yang tua-tua. Berdiri depan Tuhan, ampun deh, saya sudah tua, kaki saya sudah kena supi. Tahu supi? Supi itu bahasa lain dari asam urat, saudara, maksudnya. Gimana sih mau berdiri depan Tuhan ini? Bapak Ibu Saudara, kalau memang motif kita ingin jadi orang yang murni di hadapan Tuhan, arti murni itu layak, cocok dengan hati Tuhan, apapun saudara nggak boleh bantah, walaupun tidak menyenangkan. Orang Israel disuruh pulang, Musa enggak. Dan enggak ditulis di sini berapa lama Musa mesti berdiri di hadapan Tuhan. Tapi bisa saja saudara, pengalaman 39 tahun yang lalu berulang lagi. Musa mungkin perlu waktu 40 hari, mungkin jangan-jangan lebih. Kondisinya kan sudah enggak sama. Sekarang dia udah semakin tua, semakin lemah. Tapi begitulah namanya kita ingin murni di hadapan Tuhan. Mahal pun sudah harus bayar. Bukan dengan uang bayarannya, tapi dengan semangatmu. Dibayar dengan kerinduan saudara. Kerinduan itu lebih mahal daripada ongkos. Oh iya, lebih mahal saudara daripada harga-harga barang. Kalau semangat sudah patah, maka apapun saudara gak akan pernah mau. Dikasih makan yang enak juga gak akan mau. Namanya sudah males. Pernah alami seperti itu? Saudara males makan. Dikasih makan yang paling mahal juga saudara gak akan makan. Namanya males makan. Tapi kalau saudara lagi semangat makan, gak ada makanan, saudara, cuma nasi putih doang aja udah dirasa-rasain kayak ada lauknya. Kan gitu. Ya, di otak ini udah nih saya makan dulu kayak saya makan ikan salmon sama ikan segala macam, padahal cuma nasi putih. Karena memang lagi pengen. Beda loh saudara. Nah ketika Musa harus berdiri di hadapan Tuhan, gak ditulis berapa lama. Tapi kemudian Tuhan berikan firman Tuhan yang menjadi pengajaran untuk umatnya. Barulah kita masuk pasal 6. Mari kita baca pasal 6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Saudara mau umur panjang, cuma satu kuncinya, setia pada Tuhan. Oh iya, orang setia pada Tuhan, setia dengan baca firman Tuhan, percayalah Tuhan yang tahu hati saudara, Tuhan panjangin umur saudara. Lebih panjang dari orang yang suka berobat, minum jamu galian singset misalkan. Ya, kalah tuh saudara. Ya, ada jamu galian sorga di sini. Saudara nggak cuman awet muda, awet hidup, susah mati. Oh iya, tuh susah mati bukan karena punya ilmu tinggi, hanya karena setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan beri waktu di mana saudara harus dibersihkan dulu pikiran saudara dengan firman. Ada waktu saudara dibersihkan dulu hati saudara dari tuntutan-tuntutan. Sampai dalam waktu di mana Tuhan beri engkau umur panjang, hidupmu benar-benar layak di hadapan Tuhan, murni, genuine. Memang begitu saudara putarannya. Maka kalau kita melakukannya secara terus-menerus, yang akan mendapatkan berkat itu bukan cuma kita, tapi Alkitab berkata anak cucumu akan lanjut umurmu. Makanya saya gak pernah pusing saudara dengan kesehatan. Dari dulu tuh saya orangnya gak pusing dengan kesehatan. Sekarang makin gak pusing lagi. Ketemu saya dengan seseorang, padahal orang ini bukan hamba Tuhan, jemaat biasa. Waktu ketemu, itu kalau gak salah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ketemu ngobrol. Lalu dia lihat saya lagi gak sehat.
Hanya ya karena namanya pelayanan, ngobrol lah kita. Saya kasih lah firman Tuhan. Itu nggak khotbah saudaranya, hanya seperti pembicaraan biasa, diskusi biasa gitu. Bukan konseling juga, bukan. Hanya diskusi Alkitab aja. Ngobrol. Lalu dia lihat saya sudah kepayahan, udah capek sekali. Terus dia bilang, udah kita lanjut aja. Dia panggil saya sebutan kayak sebutan orang Israel. Nanti saja Abuna, gitu. Jadi panggil saya kayak panggilannya orang-orang Timur Tengah sana. Nanti aja Abuna, kita lanjut lagi. Saya lihat Abuna sudah kepayahan. Oh ya sudah. Saya memang sudah kepayahan betul, tapi pengen istirahat karena saya tahu ini pelayanan. Lalu bapak ini bilang, oh tenang aja Abuna, orang yang punya visi itu umurnya panjang. Sesakit apapun pasti dia akan susah mati. Terus saya jadi penasaran, kenapa bisa ngomong begitu? Tadi mau pulang, saya bertahan akhirnya. Dia cerita, saya juga hampir mati, 2 kali hampir mati. Tapi saya kasih tahu Tuhan, saya masih punya visi ini, nggak mati-mati. Oh betul juga. Ini baru namanya kesaksian yang menguatkan saudara. Jadi kalau saudara punya kerinduan, percayalah Tuhan yang akan tangkap kerinduan saudara. Kalau kerinduan itu menyenangkan Tuhan, saudara akan ditambahin umurnya. Mau coba? Saya tunggu sampai dari hari ini. 5 Natal berikut, kalau saudara memang masih ada, tandanya saudara mulai melakukan firman Tuhan. Gitu. Nggak ada yang boleh mati 5 tahun dari sekarang. Amin dong, gitu. Umur panjang itu kan menyenangkan, saudara. Ya. Hanya satu kuncinya, takut akan Tuhan dan selalu beribadah kepada Tuhan. Ini bukan jualan obat loh, bukan. Karena memang sudah dibuktikan oleh orang-orang dulu. Ya. Itu sebabnya Tuhan bilang, Musa kau tunggu, saya masih akan buat lagi pengajaran-pengajaran supaya nanti orang Israel itu anak cucu mereka akan umur panjang. Umur Musa itu udah 120 tahun di sini. Udah panjang belum? Panjang. Nggak ada yang pernah tahu memang Musa itu mati tahun berapa, umur berapa, nggak ada yang pernah tahu. Tapi umur 120 tahun, Musa kemudian disuruh naik ke Gunung Nebo untuk melihat orang Israel dari kejauhan masuk ke tanah perjanjian. Tapi nggak ada yang pernah tahu Musa ini matinya kapan. Karena Alkitab berkata tiba-tiba dia sudah tidak ada lagi dan orang nggak bisa temukan tulangnya. Tuh, mati nggak kira-kira Musa? Nggak ada yang tahu. Orang mau cari-cari mana ini tulang Musa, nggak ada. Kalau nggak ada tulang berarti nggak ada bangkai dong, betul nggak? Nggak ada yang pernah tahu, saudara. Tapi itu tandanya orang-orang yang hidupnya mau berdiri di hadapan Tuhan walaupun capek. Dia susah mati. Makanya saya bilang saya nggak mau pusing dengan kesehatan. Karena hidup saya untuk Tuhan. Tuhan nanti yang tentukan. Kan saya hanya pion. Saya bidak. Tuhan bilang, oh udah waktunya kamu istirahat. Istirahat saya. Gitu. Istirahat dalam kekekalan maksudnya, bukan istirahat tidur. Kalau istirahat di kamar, istirahat dalam kekekalan. Gitu. Tapi kalau belum waktunya, Tuhan bilang kamu mesti terus berjuang. Saya akan terus berjuang, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran dan sabatnya Tuhan. Cuman itu loh, saudara. Nah itu sebabnya kita perlu pembekalan, perlu senjata kalau mau jadi bidak tadi. Kalau jadi budak nggak perlu senjata. Tapi jadi bidak harus punya senjata. Dan senjatanya adalah firman Allah. Makanya kenapa dalam Efesus 6 ditulis ada kelengkapan senjata Allah. Kalau mau jadi bidak harus punya senjata. Tapi kalau jadi budak nggak perlu senjata. Walaupun dua-dua jongos. Tapi beda saudara, bidak masih bisa dihormati oleh rajanya. Tapi budak gak akan pernah mendapatkan penghormatan apapun.
Maka ketika Musa kemudian mendapatkan pengajaran itu, lalu berkatalah Musa kepada orang Israel. Ayat 4, kita loncat ayat 4. Dengar hai orang Israel, udah disampaikan nih sekarang. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ah, ini ayatnya. Makanya dari dulu ini ayat ini memang jadi visi saya, saudara. Saya lupa dari kapan itu. Mungkin dari tahun 2012 atau 2011. Ya, 10 tahun. Ketika satu waktu, mungkin lebih ya. Karena satu waktu dosen saya tanya. Ini mulanya itu ketika saya sedang mendapatkan tugas. Tugas dari dosen saya waktu saya mau mengambil S2 saya. Ya. Dosen saya bilang ini, tugasnya gampang. Tiap-tiap mahasiswa, cobalah buat uraian dalam 1 lembar saja. Nggak boleh lebih. 1 lembar saja, harus pas 1 lembar dari atas sampai bawah. Makanya pikirin baik-baik, jangan kelewatan, jangan sampai lebih dari 1 lembar. Isinya adalah uraikan visi dan misi hidup Anda. 1 lembar saja, tidak boleh kurang, artinya nggak boleh nanti 3/4, nggak boleh lebih. Saudara tahu itu yang paling sulit karena belum pernah saya mendapatkan tugas seperti itu. Ya, harus 1 lembar dan full, tidak boleh kurang 1 baris, tidak boleh lebih 1 baris. Saya berdoa di asrama itu, Tuhan apa saya pikirin. Akhirnya saya tulis nih, visi dan misi hidup. Saya uraikan itu persis, saudara. Di baris terakhir itu sampai di garisnya itu titik. Dalam ketikan loh nih ya, bukan di dalam tulisan tangan. Saya kasih, gitu. Wah mantep ini katanya gitu. Ini Bapak visi apa? Visi gereja. Dia tahu saya gembala. Saya kan sudah gembala di situ kan saudara. Ini apa? Visi gereja? Enggak. Justru mungkin ini akan jadi visi gereja saya bilang gitu. Baru saya temuin ini. Wah kalau begitu artinya tugas ini tercapai buat Bapak. Saya bikin begini itu maksudnya bukan buat saya, tapi buat mahasiswa, buat Bapak sendiri. Jadi sudah saya nggak perlu kasih nilai. Nilainya itu sekarang adalah Bapak bisa nggak terapkan di dalam pelayanan dan hidup Bapak. Gitu. Tapi saya lihat di ijazah saya itu mata kuliah dosen saya ini saya dapat A+ sudah dengan tulisan itu. Nah ini sudah saya munculin. Jadi ini usianya 2009 atau 2010. Berarti sudah 14 tahun. Hanya saya tulisnya ini pada waktu gereja ini dibangun. Gitu. Jadi ini memang tulisan ini umurnya baru 10 tahun. Tetapi visi ini sudah 14 tahun muncul. Makanya saya berdoa Tuhan biarlah kegenapan firman Tuhan terjadi. Sejak dari tahun 2010 itu kiranya saya panjang umur. Gitu. Kenapa? Karena belum tentu sampai sekarang orang bisa memenuhi ini. Apa ini? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap. Apa arti kata segenap? Nah itu kan sudah saudara dapatkan penjelasannya minggu lalu. Segenap itu berarti jumlah seluruh yang terus bertambah dari hari ke hari. Umur boleh kurang, tapi semangat tidak boleh kurang. Kekuatan boleh kurang, tapi kerinduan tidak boleh kurang. Jadi kalau saudara bilang, aduh saya ini sebenarnya udah lemah, udah nggak bisa. Itulah namanya kelemahan kita saudara. Nggak usah dipaksa-paksa. Kalau memang tidak bisa bergerak, apa boleh buat. Tapi jangan rohanimu juga ikut nggak bergerak. Gitu. Kalau saudara masih bisa beribadah kepada Tuhan, minimal menyebut nama Tuhan, minimal saudara masih bisa buka-buka Alkitab, minimal lagi saudara bahkan bisa membaca, itulah ibadahmu. Kalau seandainya satu waktu saudara sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya jadi teringat dengan
ibu gembala saya. Saudara itu ibu gembala saya. Ya. Tante Leni Mande. 3 hari sebelum beliau meninggal, saya sempat datang ke rumah sakit. 3 hari sebelum dia meninggal, 3 atau 4 hari lah. Saya sempat datang. Lalu ketika saya datang, hanya ada satu pengerja yang nungguin untuk kasih minum lah segala macam. Lalu kemudian saya bilang, tante gimana keadaannya? Ya beginilah seperti yang kamu lihat. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya mau turun kasih tangan sama kamu juga tidak bisa. Wah terharu saya saudara waktu dia bilang gitu. Saya mau turun saja, jangankan turun, saya mau gerak badan untuk kasih tangan ke kamu, saya nggak bisa. Sudahlah tante, saya bilang. Kalau memang tidak bisa, apa boleh buat, gitu kan? Iya, tapi saya tidak mau keadaan saya diperbudak seperti ini. Jadi, apa yang tante buat? Ini baru saja, karena kamu datang makanya saya berhenti. Ya. Tadi baru beberapa detik, saya sedang ngajak ini. Pengerja yang satu ini untuk kemudian catat siapa ya nama-nama jemaat di GPDI Keramat dan GPDI Ketapang. Suruh tulis. Apa gunanya Tan? Pasti ada gunanya, walaupun saya tahu orang-orang itu. Paling tidak supaya otak saya ini nggak buntu katanya. Saya belajar di situ saudara, dalam kondisi nggak bisa bergerak, otaknya masih jalan. Dan supaya jalan, karena mungkin sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, baca Alkitab apalagi sudah susah. Nulis pun sudah susah, dia minta pengerjanya yang tulisin. Begitu dia ingat sebut, misalkan namanya Ibu Maria Umi, misalkan gitu, catat. Ibu siapa lagi? Ibu Gyoklin, catat. Ya, itu kayak yang di sini saya sebutin. Itu kalau ibu gembala itu kan jemaat ya dia sendiri. Catat. Gara-gara kamu datang saya berhenti. Saya ketawa. Ya, kalau gitu saya harusnya saya keluar dulu deh, tante selesaiin. Terus dia ketawa. Gitu. Saudara tahu obrolan pendek itu membuat saya termotivasi. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, sesusah-susahnya tubuh saya bergerak, otak saya nggak boleh berhenti, mulut saya nggak boleh berhenti, hati saya nggak boleh berhenti. Kenapa? Kita ingin memberikan kepada Tuhan hidup kita segenap hati. Jadi kalau segenap jangan merasa kita nggak bisa bikin apa-apa, hanya gara-gara kita nggak bisa bergerak. Paham saudara? Jadi saudara sakit misalkan, aduh belum datang misalkan Pak Gem nih dan. Ya, saudara berdoa aja dulu. Emang berdoa harus nunggu Pak Gem? Ya kalau Pak Gemnya tahu-tahu sakit juga, saudara harus gantian doain saya juga kan, gitu. Jadi kita jadi tukar Jadi tukar doa namanya. Saudara berdoa dulu, paling tidak nyanyi. Kalaupun mulut saudara dibungkam, nggak boleh nyanyi, disumpel, hatimu masih bisa nyanyi nggak? Oh bisa, kan orang Indonesia kan paling pintar bicara dalam hati. Artinya nyanyi dalam hati bisa? Bisa. Kecuali kalau hatimu dibungkem lain lagi. Tapi gimana caranya orang membungkam hati? Jadi kalau engkau susah, kalau engkau tertekan, orang buat sepertinya saudara gak bisa bergerak, rohmu bergerak, saudara berikan kepada Tuhan persembahan saudara. Pujian muka, mau berdehem kayak mau bersiul kayak atau mau bicara dalam hati kayak terserah. Tapi kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Gampang kan? Cuman gampangnya ini berapa banyak yang melakukannya. Belum lagi kemudian dituntut. Masih ada tuntutan kedua loh. Kita baca lagi ayat 6. Ya, setelah kasihilah segala macam, ayat 6 bilang apa? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya bila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun.
Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Suatu ibu bersaksi kepada saya, anaknya susah sekali diatur. Tapi ketika anaknya bikin apa-apa gitu, sesuatu yang menyakitkan, hasil konseling ibu ini mulai ucapkan, Tuhan berkati ya nak, Tuhan berkati ya. Dia ngomong kasar, Tuhan berkati ya nak, Tuhan berkati. Itu diucapkan 1 bulan gak ada efek, 2 bulan gak ada efek. Hampir setahun baru kemudian anak ini berubah. Hanya gara-gara sang ibu cuma bilang, Tuhan berkati ya nak. Mungkin seorang ibu perih, mengucapkan itu aja pasti udah sakit hati. Kenapa? Kelakuan anak gue kok begini gitu. Besok gak berubah lagi. Minggu gak berubah lagi. Bulan baru gak berubah lagi. Tapi yang penting konsisten. Tuhan berkati ya nak. Tuhan berkati engkau. Tuhan berkati apa yang engkau ucapkan. Tuhan berkati apa yang kau lakukan. Entah bagaimana mungkin Tuhan kerja di hati. Lama-lama anak ini tumbuh rasa bersalah. Berubah saudara. Zaman sekarang ibu-ibu bagaimana ketemu anak-anak begini. Dasar lu ya, anak siapa lu? Emang saudara lupa itu anak siapa? Pakai nanya lagi. Lakukan ya, Tuhan berkati anak. Suatu bapak-bapak cerita, hamba Tuhan gini. Ya supaya saudara tahu, saya banyakin cerita. Saya lihat sendiri, karena waktu itu saya juga sedang berdiskusi lagi dengan satu hamba Tuhan. Tiba-tiba anaknya mau pergi. Ya, papanya panggil, sini. Ya. Tumpang tangan berdoa. Beberapa kesempatan kemudian, sama masih dilakukan. Sini. Tumpang tangan berdoa. Mau kemanapun dia, sang bapak tidak pernah lupa untuk tumpang tangani anaknya. Ini anak yang tadinya rada urakan, jadi disiplin. Jadi Bapak Ibu Saudara gak perlu susah hati kalau punya anak yang susah diatur. Ucapkan passwordnya. Walaupun memang harus sabar, gak bisa nunggu besok langsung jadi baik. Enggak. Berdiri di hadapan Tuhan. Berapa lama tadi? Paling dikit 40 hari, saudara. Tapi yang penting kita berani untuk melakukannya di hadapan Tuhan. Karena itu juga ibadah kita. Bentuk dari pengabdian kita. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan, maka saudara harus bisa mengasihi orang-orang di sekitar saudara. Minimal saudara doain dia yang baik-baik. Jangan nanti saudara kemudian gak dikasih lagi. Awas lu, gue sumpahin lu, diam-diam. Bukan itulah, jemaat Losufan gak boleh begitu. Gue sumpahin lu, ya, besok batuk-batuk. Gak boleh. Apapun yang saudara terima dari perlakuan orang lain, ucapkan aja, Tuhan berkati ya. Berubah gak nanti? Pasti Tuhan ubahkan saudara. Karena ini bentuk dari kasihilah Tuhan. Mengasihi Tuhan itu juga mengasihi sesama. Doain aja. Kapanpun saudara ya. Tuhan bisa jawab doa kita. Tapi tidak harus sesuai dengan yang kita mau. Orang-orang yang hilang tiap malam saya doain. Tuhan berkati dia. Balikin satu saat. Ya. Makanya percaya saja saudara. Walaupun itu lama. Nanti pelan-pelan yang hilang-hilang ini balik dia. Gitu. Yang jelas sebelum Tuhan datang balik dia. Gitu. Nah itu yang Tuhan inginkan. Supaya keturunan demi keturunan juga akan mendapatkan pengalaman yang sama. Diberkati umur panjang. Tapi yang dilakukan harus sama dengan orang tuanya. Apa yang orang tua lakukan? Berdoa, mengucapkan kata berkat. Itu harus turun. Tapi gak harus dipaksa. Buat saja pembelajaran seperti tadi. Tuhan berkati ya nak. Tuhan berkati ya nak. Kan lama-lama dia dengar. Lama-lama akan jadi terekam juga. Gak usah dipaksa saudara. Namanya pekerjaan Tuhan itu pelan-pelan pasti akan terus disempurnakan. Nah ketika kemudian orang Israel sudah menerima. Saya loncat lagi ya. Sekarang ayat yang ke-10. Tuhan bilang begini kepada orang Israel. Maka
apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Mereka nggak mendirikan kota-kota itu. Kenapa? Karena sudah ada kota-kota yang didirikan oleh penduduk liar ini tadi. Makanya tadi saya katakan, nanti di kitab Yosua saudara akan tahu. Begitu mereka masuk tanah Kanaan, Tuhan suruh mereka ini diusir, diperangi. Supaya tempat itu ketika orang Israel diami sudah lengkap. Coba baca terus ayat yang ke-11. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tuh, orang kalau diperbudak, saudara, harusnya nggak punya apa-apa dong. Tapi Tuhan bilang, kalau jadi budak dosa, engkau nggak punya apa-apa. Tapi kalau jadi bidaknya Tuhan, rumah engkau nggak perlu bangun, isinya nggak perlu kau yang cari. Enak jadi anak Tuhan? Enak nggak? Saudara kayak malu-malu. Gitu. Apalagi tanaman nggak usah ditanami, tumbuh sendiri. Tinggal metik buahnya. Itu kalau jadi bidaknya Tuhan. Tapi kalau tetap jadi budak Mesir, mereka akan terima nggak itu? Oh enggak, mereka nggak punya rumah, rumah pun harus dibayar, disewa, dan mereka nggak pernah punya uang untuk membayar. Makanya cara mereka bayar dengan apa? Dengan tenaga mereka. Makanya mereka kerja itu tidak pernah dibayar, karena mereka kerja itu bayarannya adalah makan dan tinggal di rumah-rumah orang Mesir. Itu supaya saudara tahu, nggak ada harta orang Israel punya, nggak ada. Makanya kerja nggak pernah digaji. Tapi kalau menjadi bidaknya Tuhan, walaupun sama-sama cuman beda U sama I, ya, sama-sama jongos. Tapi kalau jadi bidaknya Tuhan, kalau pakai kata budaknya Tuhan, kayaknya nggak enak ya. Walaupun toh sama sebenarnya. Tetapi lebih bagus kita gunakan kata bidaknya Tuhan, pionnya Tuhan. Saudara bisa punya rumah, isinya tiba-tiba sudah ada. Waduh, haleluya. Enak ya kalau begitu. Tapi jangan nanti belum jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, dengar khotbah saya ini saudara pulang, Tuhan, saya nggak mau tahu ya. Pokoknya malam ini saya mesti punya rumah lengkap dengan istrinya, kulkas, AC dan segala macam. Tuhan bilang beli. Nggak bisa asal klaim begitu. Kalau kita beribadah dan kita sudah tunjukkan kesetiaan tahun demi tahun, itu baru mungkin. Tapi kalau saudara maunya instan, mie instan aja harus dibeli, maksud saya. Tapi kalau saudara mau dengan kesetiaan saudara, Tuhan kasih itu. Iya, Tuhan kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan buat bagi orang Israel ini menguntungkan enggak buat mereka? Sangat menguntungkan. Maka terakhir, supaya pesan yang menguntungkan ini akan termotivasi buat anak-anak mereka, keturunan mereka. Saya langsung loncat ayat 20. Kita ke ayat 20. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita.
Allah keluarkan Israel dari perbudakan Mesir untuk masuk kemudian menjadi laskar atau bidaknya Tuhan di Kanaan. Ini perpindahan yang gak gampang. Bagi Tuhan gampang, cuman cabutin mereka dari Mesir, tanam mereka di Kanaan, itu buat Tuhan gampang. Tapi kalau nanti manusia dibuat gampang, kira-kira yang terjadi apa? Bisa bayangkan gak saudara, kalau manusia langsung terima gampang seperti ini, dia akan menggampangkan Tuhan. Mengucap syukur gak akan ada, menghargai juga gak akan ada. Kenapa? Gampang. Tapi kalau saudara dibuat susah, untuk punya ini susah, yang ada rasa apa? Rasa sayang. Maka kalau Tuhan buat dalam hidupmu itu sedikit susah, sedikit ada masalah, itu tandanya Tuhan sayang. Dan supaya bangkit rasa sayang saudara dengan persekutuan, supaya muncul rasa sayang saudara dengan Tuhan. Jangan kemudian kita bilang, Tuhan gak fair nih, kan saya rajin ke gereja, kok saya sakitnya lebih parah dari yang sana. Gak gitu mikirnya. Supaya ketika engkau lemah, engkau masih bisa menyerukan Tuhan. Kan ini judulnya, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi supaya bangkit rasa sayang kita kepada Tuhan, Tuhan kasih kita mungkin pengalaman yang gak menyenangkan. Satu sisi Allah sayang kita, di sisi lain Allah sedang melatih kita untuk sayang dengan Tuhan. Setuju? Setuju? Yang amin kok irit banget ya. Begitulah hidup saudara. Dan kalau itu saudara teruskan kepada anak-anak saudara, nanti hidup anak-anakmu itu juga akan apa ya? Ya akan penuh dengan cerita baik. Penuh dengan cerita baik. Ada waktunya itu. Kalau mau diceritakan mungkin bisa sombong kita. Tapi biar orang lain yang tahu. Oh, anaknya diberkati ya. Oh, anaknya begini. Itu kan pasti karena ajaran dari orang tuanya yang juga mendahulukan Tuhan. Harus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara ingin hidupmu diberkati dan anak cucumu juga diberkati. Supaya engkau bisa berdiri di hadapan Tuhan sepanjang yang saudara kuat. Makanya selalu saya katakan, Jemaat Lusufan ini buat saya sudah merupakan motivasi saya tersendiri. Kenapa? Uzur-uzur masih bisa kebaktian. Ya, encok-encok masih bisa berlutut. Betul? Itu kemenangan saudara. Karena banyak di luar sana ada yang encok sedikit gak bisa berlutut. Alasannya banyak. Gitu. Wah, saya kalau berdoa susah. Soalnya kalau begitu berdiri kretek. Di sini ada sih, kadang saya juga dengar begitu. Gitu. Kalau di jam doa hari Sabtu tiba-tiba berdiri kretek gitu. Waduh. Saya bilang dalam nama Yesus ini, mudah-mudahan dia bisa berdiri gitu ya. Tapi luar biasa kerinduan saudara. Ya. Latih itu, konsisten itu, Allah pasti akan buat umurmu panjang. Anakmu juga diberkati, cucumu juga diberkati. Haleluya. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya. Cuman Yesus yang kita punya. Jadi saudara yang merasa tidak punya apa-apa, klaim Yesus saja. Tuhan, kayakan saya dengan kebahagiaan, kayakan saya dengan ucapan-ucapan yang baik, kayakan hati saya dengan kerinduan. Sisanya Tuhan yang akan buat nanti. Apa yang saudara gak bisa dapat, gak bisa kejar, Tuhan kasih buat saudara. Dalam segala keadaan, waktu ku tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap
hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Jadi Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari awal dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kesempatan baru sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau sekali, Yesus sekali, Yesus selamanya, Yesus harapan tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Di dalam Alkitab telah dinyatakan tidak ada yang bisa memberikan kehidupan selain Yesus. Tidak ada yang bisa memberikan umur panjang selain Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memberikan keamanan selain Tuhan kita. Dunia pun mengakuinya. Dokter-dokter juga berkata, tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan. Kami hanya bisa mengobati, tapi Tuhan memberi kesembuhan. Tandanya apa yang manusia nggak bisa buat, Allah bisa lakukan. Dan apa yang manusia bisa buat, itu selalu terbatas sepandai-pandai mereka. Untuk menunjukkan selalu ada perbedaan antara manusia dengan Tuhan. Tapi Tuhan kalau memakai hidup kita, Dia tidak akan membuat kita menjadi orang yang tidak dihargai. Kita bukan budak, tapi kita bidaknya Tuhan. Dan di dalam Alkitab dikatakan, kalau kita bertahan sampai akhirnya, kita dapat mahkota kemuliaan. Budak gak pernah dapat apa-apa. Jangankan mahkota, upah pun dia tidak akan dapat apa-apa. Tapi bidaknya Tuhan, ada mahkota kehidupan buat saudara. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya Yesusku, ku cinta Kau lagi sekali, sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapan tak akan hilang.
Haleluya. Haleluya. Yalah malah mas. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Peliharalah umat-Mu, pagari umat-Mu, karena memang hanya Engkau-lah yang bisa melakukan banyak hal yang ajaib. Tuhan, belas kasihan-Mu kami perlu. Biarlah malam mas. Haleluya, haleluya, haleluya. Teguhkan iman kami, teguhkan ya Tuhan, teguhkan. Buatlah iman kami tegak berdiri di atas firman Tuhan. Tegak berdiri untuk mengatasi lawan-lawan kami, mengatasi masalah kami. Terima kasih Yesus. Berkati umat-Mu, pelihara mereka hari ke hari. Limpahi dengan segala yang baik ya Tuhan. Kalaupun Engkau melakukan hal yang buat kami kurang menyenangkan, kami tahu bahwa Engkau mencintai kami. Dan Engkau ingin supaya kami juga mencintai Tuhan dengan mencintai persekutuan, mencintai waktu-waktu kami dengan Tuhan, mencintai ibadah kami, mencintai doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah umat-Mu, berkati hari ke hari, berkati mereka siang malam, bangun pagi hingga malam hari, hingga bangun pagi lagi. Jagai rumah mereka, jagai tempat mereka berusaha, jagai ya Tuhan anak cucu mereka, jagai Tuhan aktivitas mereka, gerak mereka. Tuhan jagai selalu, hindari dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Berkati ya Tuhan persembahan-persembahan umat-Mu, berkatilah korban-korban mereka, berkati ya Tuhan. Kami pulang sebentar Tuhan, jagai kami, jauh maupun dekat, berkendaraan berjalan kaki, pagari. Kami tiba di rumah kami dengan selamat karena Tuhan. Dan kami dapat kembali beribadah di waktu-waktu yang akan datang juga karena Tuhan pelihara kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara, pulang dengan mau berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian
bagi Tuhan segala kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama kita berkata,